greet everyone. Apa temanya hari ini? Temanya adalah after Christmas, where is your life going? Ya, after Christmas, where is your life going? Setelah Natal, kemana arah hidup Anda? Lagu sudah berhenti dinyanyikan. Pohon Natal mulai dibongkar. Lampu hias mulai dipadamkan. Alright, pertanyaannya sekarang sederhana tapi menusuk. Apakah Kristus juga ikut kita bereskan setelah Natal selesai? Ada banyak orang Kristen yang rajin merayakan Natal tapi miskin rohani. Arah hidupnya setelahnya, ya setelah Natal dirayakan, tapi Kristus tidak diikuti. Natal yang dirayakan tapi tidak lagi ditaati. Mari kita jujur, banyak orang Kristen mencintai suasana Natal. Banyak orang Kristen yang menolak tuntutan Natal. Kita suka damai Natal, lagu Natal, ucapan Natal, foto-foto Natal, tapi kita sering alergi terhadap pertobatan, terhadap ketaatan, alergi terhadap penyangkalan diri, alergi terhadap amanat agung. Kristus lahir di palungan, kan palungan kandang domba ya, tapi tidak pernah lahir di dalam gaya hidup kita. Natal palsu, ketika Yesus cukup jadi simbol. Natal palsu adalah ketika, Natal palsu adalah manakala Yesus cukup jadi bayi yang lucu, tapi bukan Tuhan yang ditaati. Kristus cukup hadir di dekorasi, tapi tidak di keputusan hidup. Injil cukup dinyanyikan, tapi tidak diberitakan. Natal palsu membuat orang Kristen merasa nyaman dan hidup di zona aman, tapi tidak pernah diutus dan tidak pernah mau diutus. Padahal Yesus tidak datang untuk dikagumi, Ia datang untuk diikuti. Itu Yohanes 1 ayat 12, identitas yang menuntut arah hidup. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Untuk apa diberi kuasa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 ya. Perhatikan baik-baik, menjadi anak Allah bukan sekedar status, tapi identitas yang menuntut arah hidup. Anak Allah tidak hidup tanpa misi. Anak Allah tidak berjalan tanpa tujuan. Anak Allah tidak bisa netral, nggak bisa jika hidup kita tidak bergerak. Maka iman kita sedang mandek. Natal tidak pernah berhenti di palungan saja. Yesus tidak lahir supaya kita sibuk bernostalgia rohani. Bukan itu. Yesus lahir supaya dunia diselamatkan. Dunia ya. Natal adalah awal misi, bukan akhir acara. Jika setelah selesai Natal, hidup tetap kompromi dengan dosa, mulut tertutup tentang Injil, iman hanya urusan pribadi, maka kita sedang merayakan Natal tanpa Kristus. Amanat agung itu perintah ya, bukan himbauan, bukan saran, bukan opsional. Yesus berkata dengan jelas dan tegas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 19-20. Ini bukan saran, bukan opsi, bukan panggilan khusus untuk orang-orang tertentu. Ini perintah langsung dari Tuhan yang kita rayakan saat Natal.
Ironisnya, banyak orang Kristen yang sibuk merayakan kelahiran Yesus, tapi mengabaikan perintah terakhir dari Yesus. Kristen yang diam adalah Kristen yang berkhianat. Jika kita tahu kebenaran, menikmati keselamatan, tapi memilih diam, maka kita bukan hanya lalai, kita sedang tidak taat. Kristen yang tidak bersaksi adalah Kristen yang menikmati terang, tapi membiarkan orang lain tinggal dalam gelap. Natal sejati selalu mendorong keluar, bukan membuat kita betah di zona nyaman. Janganlah tertipu oleh suasana rohani palsu. Suasana rohani itu bisa menipu. Air mata di ibadah Natal belum tentu pertobatan. Lagu penyembahan belum tentu ketaatan. Iman sejati terlihat setelah ibadah itu selesai, saat kita kembali ke dunia nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah terang Kristus masih menyala di hari-hari biasa? 2. Atau padam bersama lampu Natal? Kata-kata tajam untuk kita semua ya. Jika Natal tidak mengubah arah hidup kita, maka yang berubah hanya kalender, bukan hati. Jika Kristus tidak mengutus kita, maka kita rayakan bukan Injil, melainkan tradisi kosong, zero. Teman-teman, dengarkan baik-baik, perhatikan. If Christmas doesn't lead you to obedience, you only celebrated a season, not a savior. Jika Natal tidak menuntun Anda pada ketaatan, maka yang Anda rayakan hanyalah musim, bukan juru selamat. Jadi pesan moralnya, Natal bukan tentang bagaimana kita merasa, tapi tentang kemana kita melangkah. Kristus datang bukan supaya kita nyaman, tetapi supaya kita mau diutus. Jadi closing statementnya, Natal sudah lewat, tapi misi Tuhan baru dimulai. Jangan simpan Kristus di palungan saja. Jangan kurung Injil di gedung gereja. Jangan biarkan Natal berhenti di lagu-lagu dan hiasan-hiasan Natal. Bawalah Kristus ke dunia. Hiduplah sebagai terang. Genapilah amanat agung. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami lebih suka merayakan-Mu daripada mentaati-Mu. Bangkitkan iman kami, utus kami kembali ke dunia untuk hidup dan bersaksi bagi-Mu. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini, video ini memberkati Anda, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.